Nama saya Linka Yohanes dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Program Studi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama, apa itu demokrasi? Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, di dunia ini terdapat bermacam demokrasi yang berbeda dari tiap negara yang mengacu pada sistem pemerintahan dan struktur sosial yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi secara setara, baik langsung maupun tidak langsung. Suatu negara tentunya menerapkan demokrasi yang berbeda dengan negara yang lainnya, menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Tetapi jika dilihat kondisi di mana saat ini dalam beberapa bulan terakhir terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan segenap komponen bangsa mulai resah karena tercekam rasa takut akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 itu sendiri telah memukul banyak sektor kehidupan bernegara, termasuk kualitas demokrasi. Sudah seharusnya langkah-langkah penanganan krisis yang dilakukan selama masa pandemi tetap mengedepankan kualitas demokrasi itu sendiri. Akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan resiko kemunduran demokrasi yang tergambar dari hasil indeks yang dirilis oleh lembaga riset Varieties of Democracy. Perhitungan indeks ini dilakukan pada 179 negara yang terdampak COVID-19. Tujuan indeks ini ialah untuk memotret kebijakan dan tindakan penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara dunia. Pengukuran ini menggunakan beberapa indikator yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah negara-negara di dunia. Indikator penanganan COVID-19 itu diantaranya ialah yang pertama, penetapan tindakan darurat nasional, yang kedua, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, yang ketiga, kebebasan masyarakat, yang keempat, peran dan pengawasan pemerintah dan legislatif, hingga pelibatan militer dalam penanganan dan pengawasan penegakan aturan selama masa darurat COVID-19 ini. Dari hasil perhitungan indeks tercatat 47 negara termasuk kategori kemunduran demokrasi yang rendah. 34-nya beresiko sedang, 48-nya beresiko tinggi. Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Indeks resiko kemunduran demokrasi Indonesia tergolong sedang. Meskipun tidak tergolong tinggi, sejumlah penanganan COVID-19 di Indonesia memang masih memerlukan perbaikan. Kondisi resiko ini cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang sebagian besar tergolong tinggi. Berikut datanya. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks, sejumlah hal penting yang perlu menjadi catatan penting pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pembenahan dalam menangani COVID-19 ini, mengacu pada prinsip berdemokrasi. Penetapan darurat secara nasional yang dilakukan pemerintah untuk langkah awal dinilai cukup tepat. Kemudian penilaian indeks resiko kemunduran demokrasi tersebut semakin mengkhawatirkan jika disandingkan dengan kualitas demokrasi di Indonesia yang juga menunjukkan kecenderungan penurunan. Data indeks demokrasi The Economic Intelligence Unit 2006 sampai 2019 menunjukkan sektor tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 7,1,
Namun pada tahun 2019 justru terjadi penurunan hingga 6,5. Meredanya penyebaran wabah membuat pemerintah Jepang dan Korea secara bertahap mulai melonggarkan aturan karantina dan social distancing. Sama halnya pula kondisi tersebut untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial juga dimulai di Indonesia tentunya, yang siap melakukan kehidupan new normal di sejumlah wilayah yang telah memenuhi syarat dan tetap menjalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jalan panjang penuntasan penanganan pandemi COVID-19 ini harus terus dilalui dengan sejumlah tantangan yang akan selalu ada tentunya, termasuk kualitas demokrasi. Hingga awal Juni 2020, kondisi penyebaran wabah COVID-19 ini masih terus bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif secara nasional mencapai 49.000 lebih kasus positif di Indonesia. Namun untuk terus mengurangi penyebaran wabah COVID-19 ini tentunya harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri untuk tetap menjalani protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu untuk diri kita sendiri, untuk mulai melakukan kehidupan new normal yang mulai dilakukan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.